Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok satu dengan teman saya Muhammad Hanif Arafi dan saya sendiri Muhammad Asraf Hidayat akan menjelaskan jawaban tunai semester sistem geografi neon interaktif untuk mata kuliah grafika komputer. Oke, next. Nah, OpenGL, jadi sebenarnya OpenGL itu adalah library, salah satu API yang dipakai dalam pemrograman grafis untuk mengelola grafika dua dimensi dan tiga dimensi. Biasanya sering dijumpai dalam pengembangan software studio serta proses pencitraan objek yang ada di dalam game dan interaksi langsung antara user terhadap softwarenya yang terhubung ke hardware GPU itu sendiri. Okay, next. Nah, singkat sejarahnya itu OpenGL dikelola oleh Graphical Kernel System, kemudian diambil alih oleh Silicon Graphics (SGI), dan kemudian OpenGL menjadi platform yang independen dan selanjutnya diambil alih oleh OpenGL ES atau perusahaan OGLES, dan terakhir dikontrol oleh Kronos Group tahun 2006. Oke, next. Seperti yang bisa kita lihat evolusi bagaimana OpenGL bekerja, pengembangannya dari 2007 sampai 2015 yang dibawahi oleh OpenGLS atau Kronos. Seperti yang ada di Uh, dan evolusinya sendiri seperti yang berhubungan dengan yang tadi itu apa kunci dari evolusinya adalah bagaimana perusahaan SDI OpenGL benar-benar serius meningkatkan fitur-fiturnya dan menjadikan apa program utama untuk salah satu program untuk ekstensi grafis. Oke, next. Nah, jadi dalam library OpenGL yang dipakai itu sebenarnya ada yang GLU atau Glue OpenGL Utility Toolkit untuk sistem Windows yang biasanya dipakai di program-program yang kita bangun seperti C++. Oke, next. Nah, function formatnya atau library function dasarnya adalah GL Vertex 3F, di mana yang GL itu artinya nama library-nya, kemudian function name-nya itu Vertex, 3F itu pilihan tiga dimensinya, XYZ-nya adalah angka float atau titik koordinasinya gitu. Oke, next. Nah, tujuannya itu untuk mempelajari geometri 3D, memahami fisika dasar, dan eksplorasi interaktif dari input user komputer ke grafik yang ada di sistem digital. Oke, next. Fungsi edukatif utamanya yaitu sebagai morphing bentuk geometri, simulasi fisika sederhana, serta kontrol real time, uh, seperti geometri kubus, bola, transformasi matriks, dan lain-lain untuk geometri. Oke, next. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk uh, penjelasannya sampai demo aplikasinya. Ya, baik, terima kasih Mas Asraf. Jadi di sini ada struktur code yaitu membangun dunia 3D yang dimana aplikasi ini ditulis dalam bahasa C++ menggunakan Glut yang merupakan sebuah pustaka yang untuk mempermudah pengembangan aplikasi dari base OpenGL ini. Lalu di sini ada representasi dari objek 3D-nya yang mana setiap objek dalam simulasi direpresentasikan dengan struktur data yang lengkap yang memungkinkan juga untuk dinamisme visual interaksi yang terdapat dari tiga poin ini yaitu vertex yang mana setiap titik dari objek didefinisikan oleh koordinat x, y, z dan warna RGB untuk membentuk dasar visual objek. Lalu ada shape di sini mencakup jenis objek seperti kubus, bola, piramida yang mana di daftar vertexnya dan sisi, posisi, kecepatan, skala serta parameter dari morphingnya. Lalu ada sini ada faces yaitu daftar indeks vertex untuk membentuk setiap permukaan objek yang memastikan rendering yang benar dan lengkap. Oke, lalu di sini ada secara desain visual yaitu estetika neon modernnya. Baik, jadi di sini untuk demo aplikasinya saya akan coba lakukan.
Baik, jadi untuk aplikasi ini kami buat menggunakan bahasa dari C++, yang mana pada bagian atas ini merupakan import dari beberapa library yang kami gunakan. Untuk shape-nya itu juga terdiri dari beberapa type variabel, ya ada type-nya tadi yang ini kubus, bola, piramida, lalu seterusnya ada juga di sini untuk in morph target, untuk target morphingnya 0, 1 atau 2. Nah, di mana di sini ada inisialisasi dari variabel global untuk pola aplikasinya. Jadi mulai dari vector shapes-nya, kamera angles-nya, kamera angles Y-nya. Jadi di sini ada untuk ya secara desimal ya bilang desimal seperti ini. Ada mouse dragging-nya. Jadi ada perkondisian awalnya seperti itu kurang lebih. Nah, di sini ada pengaturan dari cahaya ambiennya, mulai dari biru lembut, diffuse terang untuk efek neon, spekular, dan juga cahaya untuk ruang 3D. Lalu di sini ada untuk pengaturan dari properti material yang struktur dan berkilau. Dan juga di sini ada untuk create cube. Jadi di untuk create cube ini untuk fungsi membuat kubus dengan posisi dan skala tertentu. Nah, jadi di sini ada beberapa inisialisasi kurang lebih seperti ini. Terutama ada di sini ada vertices dan faces-nya. Jadi di sini diatur dari value-value untuk mendefinisikan vertex dengan warna neon dan untuk mendefinisikan setiap sisinya. Lalu di sini ada fungsi untuk membuat bola dengan posisi dan skala tertentu yang itu menggunakan function yaitu create sphere dengan beberapa parameter x, y, z dan juga untuk scale-nya seperti ini kurang lebih. Dan di sini ada fungsi untuk membuat piramida segitiga dengan posisi dan skala tertentu. Jadi untuk konsepnya kurang lebih secara sintaks saling mirip ya, tapi di sini berbeda dengan penggunaan rumus juga seperti itu. Nah, sini ada morph shape-nya, ada update dari memperbarui simulasi fisikanya, terutama di sini untuk animasinya ya. Dan juga di sini ada untuk menggambar dari shape-nya untuk bangun ruangnya. Nah, jadi ketika tadi kita sudah inisialisasi di sini untuk actionnya, untuk kita bisa dimunculkan nanti eh, pada previewnya ketika kita running. Kurang lebih baik. Mungkin di sini saya langsung aja saya akan jalankan ya untuk programnya. Nah, jadi di sini kita play saja menggunakan local Windows debugger ya. Nah, seperti ini untuk jalan programnya. Nah, jadi di sini ada beberapa opsi ya. Untuk A, untuk menambah menambah objek seperti ini. Jadi dia ketika kita tekan satu, maksudnya ketika kita tekan buttonnya, misalnya A, dia akan menambah satu, satu bangunan ya. Lalu ketika kita tekan R, dia akan mengurangi jumlah bangunannya. Di mana ini ketika dijalankan juga dia otomatis jalan sendiri ya. Jadi dia akan mengelilingi seperti ini ya tanpa kita apa-apakan. Tapi kalau kita drag menggunakan mouse ke kiri ke kanan dia akan eh, melakukan perubahan ya, perubahan dari gerakannya juga. Nah, di sini untuk drag mouse di sini untuk petunjuknya untuk memutar. Kalau untuk scroll di sini untuk melakukan zoom ya. Jadi seperti ini zoom in maupun zoom out. Lalu di sini ada M untuk morphnya. Lalu di sini ada plus minus untuk kecepatan dengan cara menekan tombol shift lalu plus minus. Di sini kalau dilihat kecepatannya berubah 1,6. Misalnya saya tambah terus bertambah terus mengurangi. Nah, tanpa menggunakan shift bisa juga. Jadi eh, apa namanya? Mungkin berbeda-beda ya. Nah, juga di sini untuk menghapus tadi tekan R dan juga untuk dapat melihat dari bangunannya secara luas gitu, teman-teman bisa juga di zoom out seperti ini. Bangunan apa aja sih yang sedang muncul? Seperti itu kurang lebih untuk presentasinya ini merupakan bangun ruang yang terdiri dari tiga ya bangun ruang yang tadi kami sampaikan seperti itu. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Asraf untuk Ya, melanjutkan. baik, terima kasih. Jadi itulah presentasi dari kami. Apabila ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.